Selamat datang di media pembelajaran Matematika kelas 12 SMK. Materi aplikasi integral tertentu bagian yang kedua. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Sebelumnya, sudah kita bahas luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Sekarang kita lanjutkan dengan luas daerah yang dibatasi dua kurva. Yang pertama, batasnya di sumbu X. Perhatikan kurva berikut. Nah, di sini terdapat kurva Y sama dengan Fx dan kurva dengan persamaan Y sama dengan Gx. Kemudian, di sini terdapat daerah yang diarsir. Daerah ini berada di antara kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Dengan batas yang paling kiri adalah A dan batas yang paling kanan adalah B. Batasnya keduanya ada di sumbu X. Dengan menggunakan aplikasi integral tertentu, maka luas daerah yang diarsir ini dapat dicari dengan cara L sama dengan integral dari A hingga B yang diintegral adalah fungsi Fx dikurang Gx diintegral terhadap X atau dx. Kenapa Fx yang dikurangi Gx? Perhatikan posisi fungsi Fx dan fungsi Gx terhadap sumbu X. Yang mana lebih jauh? Ya, fungsi Y sama dengan Fx. Maka, fungsi Fx dikurangi fungsi Gx terlebih dahulu, barulah diintegral. Oke, fokusnya berada pada sumbu X ya. Yang lebih jauh dikurangi yang lebih dekat. Oke, kita lanjutkan. Jika batasnya ada di sumbu Y. Nah, perhatikan kurva berikut. Di sini terdapat kurva X sama dengan Fy dan X sama dengan Gy. Kemudian, daerah yang diarsir ada di sebelah sini. Daerah ini berada di antara kedua kurva dengan batas bawah yaitu A dan batas atasnya B. Luasnya dapat dicari dengan cara integral A sampai B yang diintegral adalah fungsi Fy dikurang Gy kemudian diintegral terhadap Y atau dy. Kenapa Fy yang dikurangi? Perhatikan fokusnya ada di sumbu Y sekarang. Fungsi yang mana yang lebih jauh dari sumbu Y? Ya, fungsi Fy. Karena itu, fungsi Fy lah yang dikurangi dengan fungsi Gy. Oke, untuk lebih memantapkan materi ini, mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Buatlah bentuk integral untuk menghitung luas daerah yang diarsir berikut ini. Di sini terdapat kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan garis Y sama dengan X plus 3. Nah, ini daerahnya yang diarsir. Kita akan membuat bentuk integralnya untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini. Oke, mari kita jawab langsung ya. Coba perhatikan daerah yang diarsir ini. Apakah kedua daerah ini memiliki batas yang sama? Sama batasnya, tetapi apakah posisi batasnya sama? Berbeda, karena yang bagian sini, bagian yang daerah pertama ini, bagian atasnya adalah garis Y sama dengan X plus 3. Bagian bawahnya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kemudian yang di sini, yang bagian yang kedua, daerah yang kedua,
Bagian atasnya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Sedangkan bagian bawahnya Y sama dengan X plus 3. Benar? Ya, sehingga kalian tidak bisa membuat bentuk integral untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini dalam satu tahap. Kalian harus mencari dengan cara 2 tahap, yaitu luas 1 dijumlahkan dengan luas yang kedua. Atau saya tulis seperti ini ya. L sama dengan L1 ditambah L2. Oh ya, apakah kalian sudah tahu berapa batas-batasnya? Batas kiri dan batas kanannya sudah terlihat jelas belum? Belum jelas ya. Karena belum jelas, mari kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong. Caranya adalah menyamakan persamaan Y sama dengan Y. Y yang pertama boleh kita pakai X kuadrat plus 1, berarti ini Y yang kedua. Atau boleh kalian tukar, tidak masalah. Oke, yang ini X kuadrat plus 1 sama dengan X plus 3. Sekarang kumpulkan menjadi satu ruas. Pindahkan ke kiri semuanya ya. X kuadrat, ini dulu ditulis min X, ini tetap ya plus 1, kemudian ini pindah ruas, min 3, sama dengan 0. Selanjutnya, X kuadrat, min X, 1 dikurang 3, ya, min 2, sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, maka kita harus memfaktorkannya. Berapa faktornya? Jika dikali hasilnya adalah min 2, jika ditambahkan min 1. Berapa sama berapa? Ya, min 2 plus 1. Nah, dari sini diperoleh X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Sekarang kita kembalikan ke gambar. Kurva dan garis berpotongan di sini. Dan di sini. Nah, kira-kira angka yang di sini berapa ya? 2 atau min 1? Ya, min 1. Dan yang di sini 2. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong ini, barulah jelas kita bisa melihat berapa batas daerahnya. Oke, kita lanjutkan. L1 sama dengan integral dari berapa sampai berapa? Perhatikan L1. L1 itu di sini. Kirinya ini adalah 0. Di batas bawahnya 0. Dan sebelah kanan, paling ujung kanan itu di sini angka 2. Sehingga batas atasnya adalah 2. Yang diintegral adalah kedua fungsi ini ya. Siapa yang dikurang siapa? Yang bagian atasnya persamaan garis Y sama dengan X plus 3. Jadi di sini yang dikurangi adalah X plus 3 dikurang persamaan kurvanya. X kuadrat plus 1. Diintegral terhadap X. Ada yang bisa dikurangi? Ada. Integral 0 sampai 2. Kita keluarkan dari kurung ya. Kurung yang di dalam. X plus 3 tetap. Kemudian ini kalikan. Min X kuadrat. Terus min dikali plus 1. Min 1. dx. Oke, di sini sudah tidak muat. Mari kita lanjutkan di belakang.
sudah saya tulis ulang ya. Sekarang kita lanjutkan. Integral 0 sampai 2. Yang mana yang bisa dikurangi? Ya, 3 sama min 1. Hasilnya adalah, boleh kalian taruh pangkat tertinggi yang paling depan. Jadi, di sini min x kuadrat. Kemudian, plus x, barulah yang konstanta. 3 dikurang 1, ya 2. dx. Kita stop sampai di sini ya, karena kalian tidak diminta untuk menghitung berapa hasilnya. Kalian hanya diminta untuk membuat bentuk integralnya. Oke, sekarang kita lanjutkan mencari luas yang kedua, L2. Tetapi, mari kita lihat sketsanya dulu ya, biar tidak salah. Oke, ini dia luas yang kedua. Batasnya, yang paling kiri adalah 2, yang paling kanan 3. Oke, kita buat dulu integral 2 sampai 3. Yang diintegral adalah, bagian atasnya adalah x kuadrat plus 1. Bagian bawahnya x plus 3. Jadi, jangan sampai salah bagian pengurangannya ya. Yang dikurangi adalah bagian atas atau yang terjauh dari sumbu x. Yang lebih jauh dari sumbu x adalah x kuadrat plus 1 dikurang yang lebih dekat x plus 3. Kurung tutup diintegral terhadap x. Oke, sama dengan integral 2 sampai 3. Kita keluarkan dari kurung yang di dalam ya. X kuadrat plus 1, kemudian ini min x, kemudian min 3 dx. Ini masih bisa kita kurangi ya, sehingga kita sederhanakan lagi sama dengan integral 2 hingga 3. Yang diintegral adalah x kuadrat, kemudian min x, 1 dikurang 3, ya min 2 dx. Ini sudah yang paling sederhana ya, jadi stop sampai di sini. Nah, kita sudah menemukan L1 dan L2. Sehingga luas totalnya adalah L1 ditambah L2. Kita ganti menjadi bentuk integralnya. L1 yang ini ya, integral 0 hingga 2. Yang diintegral adalah min x kuadrat plus x plus 2 dx ditambah integral yang L2 dari 2 hingga 3. 2 hingga 3 yang diintegral adalah x kuadrat dikurang x dikurang 2 dx. Ini tidak usah kalian jumlahkan lagi. Inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Bisa diterima caranya? Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 4 min x kuadrat dan garis y sama dengan x plus 2 di kuadran pertama. Mari kita jawab langsung ya. Sebelum kita menghitung luasnya, mari kita buat sketsanya terlebih dahulu, agar lebih mudah kita membuat bentuk integralnya. Yang pertama ada kurva y sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Tanda dari x pangkat 2-nya adalah negatif. Jadi dari sini kalian bisa ketahui bahwa kurva akan
melengkung seperti ini, terbuka ke bawah atau berbentuk seperti N. 4 min X kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi, ada yang tahu faktornya? Ya, 2 min X, 2 plus X. Dari sini kalian memperoleh X sama dengan 2, atau dari sini kalian memperoleh X sama dengan min 2. Dengan demikian, kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat akan memotong sumbu X di X sama dengan 2 dan di X sama dengan min 2. Atau bisa saya buat sketsanya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita buat skalanya dulu ya. Kurvanya adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti ujung paling atasnya adalah angka 4 di Y. Kita buat 1, 2, 3, 4. Sudah, ini akan menjadi ujung paling atas kurvanya. Kemudian kurva memotong X di X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Kita buat di bagian sumbu X. 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagian kiri, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Saya ulangi, kurva memotong di X sama dengan 2, berarti di sini ya. Kemudian di X sama dengan min 2, di sini. Dari ketiga titik yang ada ini, sudah terlihat jelas ya bagaimana bentuk kurvanya. Kita tinggal menghubungkan saja. Oke. Ini. Oke, sudah. Sekarang bagian garisnya. Garis Y sama dengan X plus 2. Kita buat tabelnya ya. Oke, sekarang giliran X yang 0. Kita tutup X-nya. Jika X-nya 0, maka Y sama dengan 2. Titiknya menjadi 0,2. Kemudian giliran Y yang 0. Y-nya kita tutup. X sama dengan 2 pindah menjadi min 2. Titiknya adalah min 2,0. Sudah, sekarang kita buat di sketsanya ini. Pertama 0,2. 0,2, 2-nya di Y. Yang lagi satu, min 2,0. Min 2-nya ada di X. Titik ini lagi. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik ini. Saya beri nama dulu ya, biar tidak bingung. Ini Y sama dengan X plus 2. Yang ini kurvanya Y sama dengan 4 min X kuadrat. Sekarang kita akan menentukan daerah mana yang harus kita hitung. Selain dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan garis Y sama dengan X plus 2, daerahnya juga ditentukan hanya yang di kuadran 1. Jadi terlebih dahulu tentukan dulu daerahnya yang mana, baru ambil yang di kuadran 1 saja. Oke. Daerah antara kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan Y sama dengan X plus 2 yang mana?
Ada kurva melengkung ke bawah, ada garis melintang seperti ini. Daerahnya adalah yang bagian sini. Benar? Ya. Tetapi hanya di kuadran 1. Kuadran 1 itu bagian yang positif di sebelah sini saja. Jadi hanya yang ini. Gimana? Sudah jelas daerahnya? Oke, selanjutnya kita tentukan berapa batasnya. Batas kirinya adalah ya 0. Batas yang paling kanan, yang ini berapa? Kita belum tahu. Harus kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Oke, kita cari titik potong. Y sama dengan Y. Y yang pertama, mau ditulis yang manapun boleh. Saya ambil X plus 2 dulu ya. X plus 2 sama dengan 4 min X kuadrat. Pindahkan semua ke kiri. X kuadrat yang pertama ya, karena paling tinggi pangkatnya. Kemudian plus X plus 2 min 4 sama dengan 0. Masih ada yang bisa dikurangi, yang ini 2 kurang 4 menjadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ayo difaktorkan. Berapa? Sudah ketemu? Hasil perkaliannya min 2, kalau dijumlah plus 1. Ya, min 1 plus 2. Dari sini dapat X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil titik potong ini, kira-kira yang di sebelah sini ini angka berapa? Angka 1, karena tidak mungkin angka min 2 di sini. Ini adalah bagian daerah positif. Untuk perhitungannya, mari kita lanjutkan di belakang ya. Kita lihat lagi gambarnya, biar kita bisa membuat bentuk integralnya. Oke, L sama dengan, apakah ini menjadi satu daerah? Ya, cuma satu daerah. Tidak seperti tadi ya, posisinya hanya satu seperti ini. Bagian atasnya tetap kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat. Bagian bawahnya tetap Y sama dengan X plus 2. Jadi, bisa dicari dengan satu langkah atau satu jalan. Integral berapa sampai berapa? Ya, kirinya 0. Kanannya tadi berapa ya? 1. Yang diintegral adalah, ini batasnya di sumbu X, jadi patokannya sumbu X ya. Yang lebih jauh dari X adalah 4 min X kuadrat. Saya tulis 4 min X kuadrat. Dikurang yang lebih dekat atau yang ini, X plus 2. X plus 2. Diintegral terhadap X. Sama dengan, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ya. Boleh dikeluarkan dulu. 4 dikurang X kuadrat. Kemudian ini min X. Kemudian yang ini min 2. dx. Ada yang bisa dikurangi? Ya, 4 kurang 2. Bisa kita kurangi. Kita tulis dari X yang pangkatnya paling tinggi. Min X pangkat 2. Kemudian ada min X. Selanjutnya 4 dikurang 2. Ya, plus 2. dx. Sudah paling sederhana ini, barulah kita integral sekarang. Integralnya adalah, ini angka berapa? Min 1. Min 1 per
pangkat ditambah 1. 2 tambah 1. X berpangkat 2 ditambah 1. Dah, bagian yang sini. Ini berpangkat 1. Ini angka min 1. Min 1 per pangkatnya 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1. Yang terakhir plus konstanta diintegral menjadi 2 tinggal isi X. Jangan lupa menuliskan batas dari 0 sampai 1. Oke, kita lanjutkan sama dengan min 1 per 2 tambah 1, ya 3. X pangkat 3. Belakangnya min 1 per 1 tambah 1, 2. X berpangkat 2. Kemudian ada plus 2X. Dengan batas 0 sampai 1. Oke, tinggal mengganti batasnya. Kita buat di sini. Sama dengan ganti dengan batas atas terlebih dahulu. Min 1 per 3, X-nya diganti dengan 1 duluan ya. Kali 1 pangkat 3. Kemudian min 1 per 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1. Sudah selesai untuk bagian yang satu. Sekarang untuk yang batas bawah, yaitu endol. Min 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 dikurang 1 per 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Oke, hasilnya kita hitung 1 per 1. Min 1 per 3 dikali 1 pangkat 3, ya 1. Kemudian min 1 per 2 dikali 1 pangkat 2, 1 juga. Ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian dikurangi, ini semuanya 0 ya, 0. Oke, hasilnya sama dengan, kita keluarkan dari kurung, min 1 per 3 dikali 1, min 1 per 3. Kemudian min 1 per 2 dikali 1, min 1 per 2. Terakhir ada 2. Plus 2. Dikurang 0. Tidak usah ditulis lagi ya. Kemudian ini pecahan. Kita samakan penyebut terlebih dahulu. Ini ada 3, ini ada 2. Berarti penyebutnya menjadi 6. Untuk menjadi 6, kita kalikan berapa ini? 2. Berarti atas bawah kita kalikan 2. Menjadi min 2 per 6. Selanjutnya 1 per 2. Biar jadi 6, 2 ini harus kita kalikan 3. Jadi atas bawah kita kalikan 3. Min 3 per 6. Terakhir, 2 ini adalah 2 per 1. Berarti kita kalikan 6. 12 per 6. Oke, sudah? Min 2, min 3, min 5 ditambah 12, ya 7 per 6. Satuan luas. Atau kalian bisa ubah menjadi pecahan campuran menjadi 7 bagi 6, dapat 1, sisa 1 per 6. Satuan luas. Oke, sudah. Inilah jawabannya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimengerti materi ini? Oke, saya harapkan kalian sudah bisa ya. Jika masih terdapat kendala, kalian boleh pause dulu videonya, kemudian pelajari lagi dari awal. Pelan-pelan saja ya. Oke. Hari ini kalian sudah mempelajari luas daerah yang dibatasi 2 kurva.
Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa di materi aplikasi integral tertentu berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.